Jadi mereka Khawarij. Jadi Haruri itu Khawarij. Cuma tidak disebut, tidak memakai kalimat Khawarij, memakai kalimat Haruri karena mereka bermarkas di mana? Di tempat yang bernama Harura. Nah, maka jamaah sekalian, Abu Aliyah Rufai bin Mihran tadi menyebutkan bahwa nikmat yang kedua apa tadi? Ketika Allah menjadikan beliau bukan Haruri. Allah tidak menjadikan beliau Haruri Khawarij. Iya. Allah tidak menjadikan beliau Khawarij. Sebab Khawarij adalah kelompok yang menyimpang dari sunnah. Itu Khawarij. Nah, jadi sebenarnya maksud beliau, maksud dari ucapan beliau adalah ketika beliau diberi hidayah untuk berjalan di atas sunnah, bukan berjalan di atas jalan Khawarij. Sebab saat itu kelompok yang menyimpang dari sunnah Nabi yang mendominasi adalah Khawarij. Maka beliau bersyukur kepada Allah, sebab Allah telah menyelamatkan beliau dari fikrah pemikiran Khawarij dan membimbing beliau di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dua nikmat ini adalah nikmat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mengikuti dan memeluk agama Nabi yaitu agama Islam, kemudian di waktu yang sama Allah membimbing kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah yang pertama tapi tidak diberikan hidayah yang kedua. Banyak dari hamba-hamba Allah Islam dia, tapi dia tidak mengenal yang manakah sunnah Nabi, yang manakah jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka alhamdulillah sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah ini kepada kita semua. Fanas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana mutamassikan wa mustaqiman ala hadzal sirat. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip pokok agama kita. Prinsip pokok agama Islam yang Nabi SAW ajarkan. Perlu kita pahami jamaah sekalian bahwa agama kita adalah agama yang sempurna. Agama kita adalah agama yang sempurna. Dan inilah tanda atau bukti keindahan agama kita. Di antara tanda keindahan agama kita adalah sempurnanya agama kita. Islam adalah agama yang sempurna. Apa ayatnya? Apa dalilnya Islam agama yang sempurna? Ayat yang sering kita dengarkan dan kita sudah hafal ya. Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah menyempurnakan agama kalian. Di hari ini kata Allah, yaitu di hari Arafah saat itu, bertepatan dengan hari Arafah, hari yang terbaik, dan juga bertepatan dengan hari Jumat. Di saat itulah Allah menurunkan ayat ini. Apa kata Allah? Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, aku telah menyempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah mencukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama kalian.
Itu yang aku ridhoi. Nah, makanya jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menyebutkan ayat itu, beliau berkata hada atau hadihi akbar ni'amillahi ala hadhihi al-ummah. Kata beliau, ayat ini, itu ayat yang saya bacakan tadi, ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar kepada umat ini, yaitu umat Islam. Ya, perhatikan kata Ibnu Katsir, ya, ayat ini adalah merupakan nikmat yang paling besar terhadap umat Islam. Yang mana nikmatnya? Haitsu akmala lahum dinahu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka. Maka kesempurnaan agama kita ini adalah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Dan ini juga dirasakan oleh Yahudi. Orang-orang Yahudi itu merasakan bahwa ketika agama itu disempurnakan oleh Allah, maka sungguh itu merupakan nikmat besar. Orang Yahudi itu paham. Orang Yahudi itu yakin. Orang Yahudi itu menyadari bahwa itu merupakan nikmat besar. Makanya jamaah sekalian, ketika ayat itu turun dan sampai di telinga orang-orang Yahudi, maka mereka mendatangi Umar bin Khattab. Apa kata mereka kepada Umar? Mereka berkata, wahai Umar, ayatan fi kitabikum. Ada satu ayat dalam Al-Quran kalian, pada kitab kalian. Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida. Jika seandainya ayat itu turun kepada kami Yahudi, ya, seandainya ayat itu turun kepada kami, ya, terkait dengan kami, sungguh kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Allah. Seandainya ayat itu turun kepada kami, maka sungguh kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Kami akan merayakan, kami akan peringati, kami akan berpesta. Menunjukkan apa? Mereka memahami bahwa itu nikmat besar bagi umat Islam. Coba saya turun kepada kami akan merayakan, kami akan pesta, kami akan peringati dan seterusnya. Maka Umar berkata, ayat apa yang kamu maksud? Maka mereka mengatakan, al-yawma, itu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, maka perhatikan Yahudi ketika membaca ayat itu dan di dalamnya dijelaskan bahwa Allah menyempurnakan agama Islam, maka Yahudi memahami inilah kenikmatan besar. Ya, inilah kenikmatan besar itu ketika agama itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Ibnu Katsir, fala yahtaju ila dinin ghairahu. Maka umat Islam ini dia tidak butuh dengan agama lain. Dan butuh lagi kita dengan agama lain. Kenapa? Agama kita sudah sempurna. Yahudi saja, ya, Yahudi saja itu cemburu dengan agama kita sebenarnya. Mereka juga merasakan, wah, luar biasa umat Islam ini. Maka kita sebagai umat Islam itu mencukupkan dengan ajaran agama kita. Kita tidak butuh dengan apa? Agama lain. Tidak butuh kita. Ya, tapi sebagai umat Islam apa? Ya, merasa minder dengan agamanya. Justru apa? Bangga dengan agama lain. Ada orang begitu. Padahal yang sempurna adalah agama kita. Iya. Mereka tinggalkan agamanya, lebih tertarik dengan ajaran agama lain.
dengan agamanya, justru apa? Minder dengan agamanya. Ya kan? Maka umat Islam tidak butuh lagi dengan agama lain. Tidak butuh. Kita tidak butuh diajari dengan agama lain. Kita tidak butuh akidah agama lain. Tidak butuh cara ibadah agama lain. Tidak butuh adab agama lain. Agama kita sudah bagus. Sisa kita jalankan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi subhanallah, tidak ada satu pun dalam agama kita, tidak ada sesuatu pun dalam agama kita kecuali sudah ada keterangannya. Sempurna. Apa yang Anda cari? Mau bicara akidah? Ada. Mau bicara ibadah? Ada. Mau bicara akhlak? Ada. Mau bicara muamalah? Ada. Sampai buang hajat saja ada. Ya, orang mau buang air besar ada, mau buang air kecil ada, mau istinja ada, keluar dari WC ada, masuk WC ada, semua ada dalam agama kita. Mau apa lagi? Tidak ada yang tidak ada. Semua ada. Nah, sampai ada apa namanya? Sampai ada cerita yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, dialog antara orang yang tukang roti dengan orang yang makan rotinya. Pernah dengar? Disebutkan dalam Kasyfus Syubhat, kitab Kasyfus Syubhat. Ya. Jadi ada orang makan di sebuah warung, makan roti. Nah, terjadi dialog. Ya, bahwa agama kita sempurna. Kata orang itu masak, iya. Ada juga cara membuat roti. Ada juga dijelaskan dalam agama kita dalilnya cara membuat roti. Ada keterangannya cara membuat roti. Kata orang itu, iya ada. Di mana? Sini katanya. Sini. Dibawa dia ke apa? Dibawa dia ke mana? Ke penjual rotinya dan pembuat rotinya. Kemudian bertanya, bagaimana cara kamu buat roti? Dijelaskan begini. Ya, ya dijelaskan. Setelah dijelaskan, kemudian orang itu berkata, itulah apa namanya? Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu cara buat roti, ya agama sudah mengatakan tanya kepada ahli buat roti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, intinya jamaah sekalian, sebuah perkara dalam agama kita ada. Sekali lagi, sampai buah hajat tadi ya, sampai buah hajat ada semua lengkap. Ya, seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi. Ya, dia berkata, ya Salman, sahabat ya, qad 'allamakum nabiyyakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu dalam agama kalian? Ada semua lengkap, sampai buah hajat juga ada. Ya, dia bertanya begitu dalam rangka kayak mencemooh ya, masa ada, masa lengkap, sampai buah hajat ada juga. Masa orang buah air besar ada, buah air kecil ada, cebok ada, masa sih ada? Ada. Ya, tanpa diduga oleh Yahudi, tiba-tiba Salman mengatakan, ajal, iya ada. Ada. Dalam agama kami diajarkan itu semua. Bagaimana cara istinja, bagaimana cara buang air, ada. Kemudian beliau membawakan dalilnya. Kata Salman, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi ghaitin. Sungguh Nabi
telah melarang kepada kami ketika buang hajat untuk menghadap ke kiblat. Itu satu. Itu adabnya. Itu ajaran dari Islam. Nabi melarang kepada kami ketika buang hajat menghadap ke kiblat. Wa an nastanjiya bil yamin. Kemudian Nabi melarang kepada kami ketika istinja setelah selesai buang hajat, istinja menggunakan tangan kanan. Nabi larang, tidak boleh pakai tangan kanan. Kemudian apa lagi? Nabi melarang kepada kami ketika istinja menggunakan batu kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3 batu. Minimalnya 3 butir batu dipakai istinja kalau tidak ada air. Atau kalau mau pakai batu boleh. Kemudian apa lagi? Nabi melarang kepada kami istinja menggunakan raji di dabbah atau udhur. Nabi melarang kepada kami ketika istinja menggunakan kotoran hewan yang sudah mengeras seperti batu. Demikian pula menggunakan apa? Tulang. Tidak boleh istinja menggunakan tulang. Masya Allah. Lengkap ya? Ya, mulai dari apa? Nah, itu sebagian saja dibawa oleh beliau. Ya, istinja itu lengkap. Nah, lengkap. Bagaimana cara masuk WC-nya? Apa kaki apa dulu? Terus keluarnya bagaimana? Apa yang dibaca? Ada semua. Lengkap. Itulah kesempurnaan agama kita. Nah, barakallahu fikum. Ya, pakai sendal ada? Ada dalilnya? Pakai sendal. Ya, bagaimana aturannya pakai sendal? Ada dalilnya itu. Ya, bagaimana cara pakai sendal? Bagaimana aturan pakai sendal? Memulai dengan kaki kanan dulu. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, kata Nabi. Jika kalian memakai sendal, mulailah dengan kaki kanan. Itu kata Nabi. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau engkau melepaskan sendalmu, mulai dengan kiri. Masya Allah, lengkap. Pakai sendal saja ada. Apa kata Nabi? La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Tidak boleh kalian berjalan memakai sendal satu saja sendalnya dipakai. Tidak boleh pakai satu sendal jalan. Liyan'alhuma jami'a aw liyakhla'huma jami'a. Kata Nabi, hendaklah dia memakai dua-duanya atau melepaskan dua-duanya. Bayangkan, pakai sendal saja ada. Nah, jamaah sekalian, kalau perkara-perkara sekecil ini dijelaskan oleh Nabi SAW, apalagi perkara-perkara besar, ya kan? Perkara kecil saja dijelaskan oleh Nabi SAW, apalagi perkara besar. Ini semua adalah perkara-perkara cabang dalam agama, bukan perkara inti dalam agama, bukan cabang saja, bukan pokok, furu'. Tapi dijelaskan oleh Nabi. Maka terlebih lagi perkara-perkara pokok dalam agama kita, perkara-perkara usul, pondasi, prinsip dalam agama kita, itu dijelaskan oleh Nabi dengan jelas. Sebab ini kalau tidak dipahami berbahaya. Kalau ada orang tidak paham cara pakai sendal, itu masih apa? Walaupun juga tidak bagus, ya, tapi artinya tidak sampai berdosa gitu. Tidak sampai berdosa. Kalau ada orang pakai sendal kirinya dulu, tidak sampai berdosa, cuma tidak dapat pahala. Tapi kalau dia pakai kanannya dulu, dia pakai kanannya dulu mencontoh hadis Nabi, dapat pahala. Ya, tapi kalau dia tidak amalkan itu, tidak berdosa kan? Kenapa? Karena itu bukan perkara prinsip agama, bukan perkara pokok dalam agama. Adapun perkara yang merupakan pokok-pokok agama kita, ini yang tidak boleh, tidak paham.
harus kita pahami dengan baik, harus kita jalani, dan harus kita amalkan. Tidak boleh tidak. Sebab kapan kita tinggalkan prinsip-prinsip agama, maka jatuh kita dalam dosa besar, bahkan bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena prinsip pokok agama. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan bahas yang mana sih yang merupakan pokok agama kita, prinsip agama kita. Tentunya banyak. Di antaranya jamaah sekalian, perkara pokok prinsip agama kita adalah adabu at-tashabbuh bil kufar. Agama kita mengajarkan prinsip apa? Tidak boleh bagi umat Islam tasyabbuh dengan orang kafir. Tidak boleh. Itu prinsip. Dipahami? Umat Islam, siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, selama dia Islam, Muslim, bersyahadat, maka dia harus punya prinsip. Apa itu? Dia tidak boleh sama dengan orang kafir. Tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir. Tidak boleh. Itu prinsip. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai. Apa yang diserupai? Ya, menyerupai apanya? Kalau ada orang kafir pakai jas, kita juga pakai jas, tasyabbuh? Kan menyerupai. Ya. Kalau ada orang kafir puasa, kita puasa juga. Menyerupai? Menyerupai, tapi apa yang dimaksud? Bukan. Ada orang kafir pakai sendal, kita pakai sendal juga, tasyabbuh? Tidak. Di sinilah penting untuk kita pahami yang mana yang dimaksud tasyabbuh yang dilarang itu. Ya, tasyabbuh, perhatikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna tasyabbuh yang dilarang itu. Kata beliau, ayyab 'alal muslimu syai'an min khasa'isihi. Jelas? Yaitu seorang muslim, laki-laki maupun wanita, mengerjakan, melakukan, memperagakan, mempraktekkan sesuatu yang merupakan ciri khas mereka. Itu penting, ciri khas. Paham? Bisa dipaham? Itu namanya tasyabbuh. Apa tadi tasyabbuh? Seorang muslim melakukan sesuatu yang mana sesuatu yang dilakukan ini apa? Merupakan ciri khas mereka. Itulah tasyabbuh. Nah sekarang yang pakai jas tadi tasyabbuh? Tidak. Kenapa? Karena pakai jas bukan ciri khas orang kafir. Tapi kalau ada muslim pakai kalung salib, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Sebab salib adalah ciri khas mereka. Kalau ada muslim pakai topi Santa Claus, tasyabbuh? Tasyabbuh. Kenapa? Sebab topi itu adalah topi ciri khas mereka. Kalau ada muslim pakai pakaian pendeta, tasyabbuh? Tasyabbuh. Kalau ada muslim pakai pakaian biksu, tasyabbuh. Kenapa? Pakaian biksu adalah pakaian khas mereka. Tapi kalau ada muslim pakai sepatu ardiles, kafir juga pakai sepatu ardiles, tasyabbuh? Tidak. Sepatu bukan ciri khas mereka, dipakai oleh semua orang. Bahkan mungkin binatang pakai sepatu juga. Paham?
Jadi yang paling dikatakan tasabbuh itu yang merupakan ciri khas mereka. Maka umat Islam punya prinsip apa? Ketika itu adalah merupakan ciri khas mereka, maka umat Islam tidak boleh apa? Mengikutinya, tidak boleh melakukannya, tidak boleh mempraktekannya. Itu namanya tasabbuh. Haram. Ini prinsip. Tidak boleh. Ya. Ketika mereka beribadah, cara beribadah mereka, bagaimana cara beribadah mereka biasanya? Ya. Orang Yahudi kalau mau ibadah, mau mengumpulkan orang beribadah di tempat ibadahnya, tiup terompet. Kumpul mereka. Itu ciri khas mereka, pakai terompet. Ya, maka umat Islam tidak boleh pakai terompet, tidak boleh tiup terompet. Kenapa? Tiup terompet itu ciri khas mereka. Orang-orang Nasara, mereka kalau mau ibadah, bagaimana cara memanggil ibadah? Pukul lonceng. Ya, kalau umat Islam sekarang bukan pakai lonceng, pakai beduk. Hah? Tidak cukup dengan adzan. Adzan itu kan memanggil, untuk apa pakai beduk lagi? Gitu. Barakallahu fikum. Nah, inilah mata tasabbuh. Paham mata tasabbuh? Nah, jangan salah ya. Tasabbuh itu adalah ciri khas mereka kemudian diikuti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Prinsip ini, prinsip yang saya sebutkan ini, Allahu Akbar, itu telah dijelaskan oleh Nabi dengan jelas. Kalau cara berhajat tadi dijelaskan, kalau cara pakai sandal tadi dijelaskan, maka ini juga dijelaskan, bahkan ini lebih jelas. Ya, Nabi jelaskan dengan ucapannya dan Nabi jelaskan dengan perbuatannya. Bukan Nabi sekedar jelaskan dengan ucapan, tetapi Nabi juga jelaskan dengan praktek ucapan, praktek perbuatan. Nah, jadi ini bukan bikinan golongan tertentu ya, bukan. Ini dari Nabi. Dari Nabi. Yang kita sama-sama mencintai beliau dan menjadikan beliau idola bagi kita. Maka siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, mengidolakan Nabi, ayo kita ikuti Nabi. Jujur mengikuti Nabi. Kalau kita mengaku cinta Nabi, maka orang yang benar dikatakan cinta kepada Nabi mengikuti Nabi. Itu baru benar. Tapi kalau ada orang yang mengaku cinta Nabi tapi dia apa yang Nabi kerjakan dia tidak lakukan, apa yang Nabi tidak lakukan dia kerjakan, oh cinta palsu itu. Iya kan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Seandainya cintamu benar, seandainya cintamu murni asli cintamu, maka pasti engkau akan mengikuti yang kamu cintai. Iya kan? Iya. Kalau kita mengaku cinta Nabi harus apa? Harus ikuti Nabi. Masa kita mengaku cinta Nabi baru tidak ikut Nabi? Salah kan? Nah sekarang, kalau kita mengaku cinta Nabi, ikuti Nabi. Nah sekarang Nabi melarang kita untuk menyerupai orang kafir, tidak boleh. Nabi larang. Ya, Nabi larang. Nabi larang dengan ucapan. Dengan ucapan Nabi banyak. Rasulullah SAW bersabda, "La tashabbahu bil Yahudi wala bin Nasara." Jangan kalian tasyabbuh. Apa tadi tasyabbuh? Mengikuti ciri khas mereka. Apa kata Nabi? Jangan kalian tasyabbuh dengan Yahudi, jangan pula tasyabbuh dengan Nasara. Jangan. Nabi larang ya. La tasyabbuh. Jangan kalian tasyabbuh dengan mereka Yahudi, demikian pula Nasara.
Siapa yang melarang? Hah? Siapa yang melarang? Nabi. Jadi bukan kita yang melarang, kita hanya menyampaikan larangan Nabi untuk kita amalkan bersama. Baik, hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi? Khalifu al-majusa. Khalifu al-majusa. Kalian wahai umat Islam, selisihilah orang-orang Majusi. Siapa itu orang Majusi? Coba yang di sini. Siapa itu orang Majusi? Penyembah Muslim atau kafir? Kafir. Penyembah api. Kafir. Apa kata Nabi? Wahai umat Islam, jangan kalian hendaklah kalian menyelisihi Majusi. Jangan mau sama. Majusi tadi katanya penyembah api. Jadi ciri khas agama mereka pakai api. Ya, mereka suka menyembah api dan mengkultuskan api. Barakallahu fiik. Taib, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful Yahuda wan Nasara." Wahai umat Islam, selisihilah Yahudi dan Nasara. Selisihilah Yahudi dan Nasara. Ini dalil-dalil sahih semua. Tidak ada yang palsu ya, semua sahih. Ya jelas sekali bagaimana Nabi kita SAW melarang kepada umat Islam untuk tasyabuh dengan mereka, untuk sama dengan mereka, dan Nabi memerintahkan kepada umat Islam agar berbeda dengan mereka, menyelisihi mereka. Itu dari ucapan Nabi. Sekarang dari perbuatan Nabi. Dari perbuatan Nabi sangat banyak. Banyak. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, dan Nabi ucapkan ini 5 hari sebelum Nabi wafat. 5 hari sebelum Nabi meninggal, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Ala, wahai umat Islam, ala, apa artinya ala? Ala, apa itu ala? Ala itu ya huruf dalam bahasa Arab disebut dengan harful istiftah wat tanbih. Huruf yang dipakai sebagai pembuka kalimat, pembuka pesan, ya, untuk apa? Untuk mentambih kalimat yang mau disampaikan. Tapi artinya apa? Tapi artinya itu ya kalau ada orang tidur kasih bangun, itu tambih namanya. Supaya dia fokus mendengar, supaya dia perhatian. Perhatikan, sebelum Nabi menyampaikan pesan yang akan Nabi sampaikan, beliau buka dulu dengan apa? Huruf ala. Maksudnya apa Nabi mengucapkan huruf ala? Supaya yang mau mendengar itu perhatian. Perhatikan, ini penting, ini pesan penting ini, kata Nabi. Apa pesannya Nabi? Nabi berkata, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara. Ya, sebelum kita Yahudi dan Nasara. Orang-orang sebelum kalian, kata Nabi SAW, kan mereka punya kebiasaan, mereka punya ciri khas. Apa kebiasaan mereka? Kata Nabi SAW, yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajidah. Mereka punya kebiasaan menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka
sebagai tempat ritual ibadah. Jelas? Jadi apa kata Nabi? Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka punya ciri khas, mereka punya kebiasaan, mereka punya tradisi. Apa tradisi mereka? Menjadikan kuburan Nabi dan kuburan orang-orang soleh sebagai apa? Sebagai tempat ritual ibadah. Paham? Itu ciri khas mereka. Yahudi itu mereka kalau mau ibadah, mereka suka menjadikan kuburan itu tempat ibadah. Menjadikan kuburan orang soleh tempat ibadah. Sekarang saya tanya, ada nggak umat Islam yang mengikuti kebiasaan ini? Ada, banyak. Itu kebiasaan Yahudi, itu kebiasaan Nasara. Nabi tidak pernah ajarkan kebiasaan semacam itu. Ya, Nabi tidak pernah menjadikan kuburan tempat ibadah. Coba baca dalam sejarah. Ketika Nabi datang ke kuburan, apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi pergi ibadah, pergi sholat, pergi baca Al-Quran, pergi zikir? Tidak ada. Sebutkan satu riwayat bahwa Nabi pernah datang ke kuburan baca Al-Quran, sholat, zikir. Tidak ada. Ya, Nabi lakukan apa? Nabi lakukan datang ke kuburan, mendoakan orang yang ada dalam kuburan. Itu yang Nabi lakukan. Sebab kuburan bukan tempat ibadah. Tempat ibadah itu di masjid, di rumah, itu tempat ibadah. Adapun kuburan tempat mengingat kematian. Ya. Maka kebiasaan menjadikan kuburan Nabi, kuburan orang saleh sebagai ritual-ritual ibadah, itu hakikatnya adalah tradisi Yahudi. Itu kebiasaan Nasara. Pertanyaannya, bolehkah kita ikuti? Bolehkah kita ikut? Apakah boleh kita ikuti? Bagus itu. Orang soleh lagi, Nabi lagi, apa salahnya? Bolehkah? Boleh? Kita mengatakan tidak boleh, haram. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Nabi. Mana dalilnya? Silahkan baca lanjutan hadis. Apa kata Nabi? Setelah Nabi menjelaskan tadi kebiasaan Yahudi, Nabi berkata, "Ala." Nabi kembali mengulang kata huruf itu, "Ala, wahai kalian sahabatku, umatku, dengarkan, perhatikan dengan baik. Fala tattakhidul qubur masajid." Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan Nabi, kuburan orang-orang saleh sebagai masjid, tempat ibadah. Jangan. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu. Siapa yang melarang? Nabi. Apa kata Nabi? Fa inni, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu. Lihat bagaimana sikap Nabi. Ya, bagaimana sikap Nabi ketika ada kebiasaan ciri khas mereka. Ketika mereka punya ciri khas beribadah di kuburan orang soleh, beribadah di kuburan Nabi, maka Nabi menolak, Nabi menyelisih. Wahai kalian, jangan kalian lakukan itu. Tidak boleh. Jelas? Itu hadis riwayat Muslim, sahih. Hadis riwayat Muslim. Contoh yang lain, hadis lain. Ya. Jamaah sekalian. Orang-orang Yahudi, ya, mereka juga punya keyakinan, ya, mereka juga punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Dengarkan hadisnya. Hadis riwayat Muslim juga. Kata siapa? Kata Anas bin Malik, kanat al-yahudu
orang-orang Yahudi, idza hadatil mar'atu minhum, jika perempuannya mereka haid, ini Yahudi ya, jika perempuannya mereka haid, apakah istrinya, ibunya, anaknya, pokoknya istrinya haid, lam yu'akiruhunna, maka ajarannya Yahudi apa? Mereka tidak mau makan bersama dengan istrinya yang haid, tidak mau makan bersama. Itu Yahudi. Walan yusyaribuhunna, mereka tidak mau minum bersama. Walan yujami'uhunna fil buyut, bahkan mereka orang-orang Yahudi ketika istri-istri mereka haid, mereka tidak mau tinggal bersama dalam satu rumah, tidak mau. Jadi kalau istrinya haid, dikeluarkan dulu dari rumah, keluar dulu. Kalau bukan dia yang keluar, dia yang keluar. Kalau bukan istri dikeluarkan, dia yang keluar. Pokoknya tidak boleh satu rumah dulu, tidak boleh satu atap dulu sampai istrinya bersih. Paham? Karena mereka menganggap istrinya ketika haid najis, tidak boleh makan bersama dulu, tidak boleh minum bersama, bahkan tidak boleh hidup satu rumah. Itulah ajaran Yahudi. Jamaah sekalian, maka sahabat datang ke Nabi, sebab sahabat bergaul dengan Yahudi di Madinah. Banyak Yahudi di Madinah waktu itu, bergaul mereka dengan Yahudi. Kadang mereka diberikan ajaran-ajaran oleh Yahudi, disampaikan keyakinan-keyakinan Yahudi kepada mereka. Maka mereka menyaring, maka mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada kasus begini, ya Yahudi begini-begini. Nah, apakah kami juga memperlakukan istri kami seperti Yahudi memperlakukan istri mereka? Kan kami juga punya istri, haid juga. Apakah boleh kami lakukan itu seperti Yahudi melakukan itu? Coba, apa kata Nabi? Ketika mereka bertanya kepada Nabi, Allah turunkan ayat. Apa ayat yang Allah turunkan? Wa yas'alunaka 'anil mahiyy. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Siapa yang bertanya? Sahabat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid. Qul, katakan kepada mereka yang bertanya, berikan jawaban kepada mereka yang bertanya, huwa ada, darah haid itu najis. Katakan kepada mereka, darah haid itu najis, kotor. Terus gimana sikap kita? Kata Allah, fa'tazilun nisaa fil mahir. Maka ketika wanita itu haid, jauhilah tempat keluarnya darah. Jauhi tempat keluarnya darah. Jadi yang mana dijauhi? Tempat keluarnya darah. Bukan satu barang dijauhi. Kalau keluar di sana, enggak. Ya bukan dilarang makan bersama, boleh makan bersama. Yang tidak boleh apa? Tempat keluarnya darah, itu tidak boleh. Paham? Kemudian ada ditambahkan keterangan. Apa kata Nabi? Isna'u kulla syai'in illa al-jima'. Kata Nabi, lakukan segala sesuatunya kepada istrimu ketika haid. Lakukan apa saja, satu yang tidak boleh. Apa itu? Jima'. Itu yang tidak boleh. Makan bersama boleh, kata Nabi, boleh, silakan. Minum bersama boleh. Satu rumah boleh. Satu tempat tidur boleh. Satu kasur boleh. Satu selimut boleh. Apa yang tidak boleh? Satu saja. Tempat keluarnya darah jangan dilakukan. Allah. Lihat bagaimana Nabi apa? Menyelisih, bahkan ayat langsung turun menyelisih mereka. Ketika sampai di telinga Yahudi, sampailah ayat itu ke telinga Yahudi, sampailah hadis Nabi ke telinga Yahudi, marahnya Yahudi. Yahudi marah, jengkel Yahudi.
Apa kata mereka? Mereka berkata kepada Nabi, "Ma yuridu hadzal rajul." Ini laki-laki ini. Laki-laki ini yaitu Muhammad SAW. Wah, betul-betul kurang ajar. Kenapa? La yada'u min amrina syai'an illa khalafan. Ini orang tidak ada satupun kebiasaan kita kecuali dia selalu selisihi. Yahudi sendiri merasa. Coba. Sampai Yahudi jengkel. Ini orang ini tidak ada satupun kebiasaan yang kita lakukan kecuali apa? Dia selalu ingin berbeda dengan kita, selalu mau menyelisihi kita, tidak mau sama dengan kita. Padahal yang mereka inginkan Yahudi itu bagaimana umat Islam sama dengan mereka. Itu sebenarnya target mereka itu. Tapi ternyata Nabi selalu menyelisihi mereka, jengkel mereka ke Nabi. Maka ketika Nabi masih hidup, mereka tidak berkutik. Ketika sahabat ada, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Sahabat cerdas, sahabat berilmu. Tapi sekarang, coba, sekarang mayoritas atau banyak umat Islam bodoh, tidak ngerti. Akhirnya di situ gampang yang diaiku. Ini yang keren, itu tidak keren. Ini yang mantap, itu tidak mantap. Ini yang modern, itu tidak modern. Ikutilah ini. Kamu tidak pacaran, kuper. Istilah orang sekarang, istilah orang muda dulu. Kuper apa kuper? Kurang pergaulan. Nah. Padahal ajaran Nabi apa? Tinggal di rumah perempuan. Kamu kuper. Lihatlah Yahudi. Siapa yang termakan isu-isu Yahudi? Hanya orang bodoh. Adapun orang-orang yang berilmu, tahu ini makar-makar kalian. Yahudi itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai umat Islam, sadarlah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walan tarda. Terus, walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, kata Allah, mereka tidak akan pernah rela kepada umat Islam. Mereka tidak akan pernah puas dengan umat Islam. Sampai apa? Kapan mereka puas? Kapan mereka rela? Sampai mereka mengikuti agama mereka. Ya, Allah bongkar. Allah informasikan kepada kita kebusukan Yahudi dan Nasara. Ternyata mereka apa? Mereka menyimpan misi. Apa misi mereka? Bagaimana umat Islam ikut mereka? Mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak akan puas sampai umat Islam mengikuti agama mereka. Itu targetnya mereka, misi mereka. Kalau mereka tidak bisa memurtadkan, ya, memurtadkan, memindah agamakan mereka dari Islam ke agama mereka, kalau mereka tidak sanggup itu, maka mereka minimalnya akan apa? Membuat umat Islam mengikuti gaya-gaya style mereka. Itu targetnya. Kalau kita tidak bisa pindahkan dia ke agama kita, ya sudah, tetap dipakai jilbab, tetapi pakai songkok, tetapi apa? Cara ibadahnya ikut cara ibadah kita. Makanya sekarang ada orang pakai jilbab bersalawat di gereja. Ya kan? Na'udzubillah. Ada orang ceramah di gereja. Ya sudahlah, kalau kalian tetap mau dengan Islam ceramah, ya sudah ceramah dari gereja kami. Kan begitu. Allah. Berhasillah mereka. Kalau kalian tidak mau pindah agama, sudahlah. Minimal apa? Tinggalkan atribut agama kalian. Lepaskan songkok kalian, lepaskan baju kalian, pakai baju-baju kami. Ikuti gaya-gaya kami. Kalau kalian tidak bisa pindah agama kami, sudahlah, rambutmu itu
apa dibuat kayak mereka itu. Gaya-gaya rambut mereka. Gondol di sini, gondrong di sini, masya Allah. Ya sudahlah, kalau kalian tidak bisa ikut agama kami, sudahlah. Bagaimana penampilan kalian seperti penampilan pemain-pemain musiknya kami, orang-orang kafir. Allah. Perempuannya pun dibuat begitu. Bagaimana supaya tetap keren? Tapi pada intinya itu adalah ciri khas mereka, gaya-gaya mereka, stylenya mereka. Lihatlah bagaimana Yahudi jengkel kepada Nabi kan? Apa kata Yahudi? Ini orang ini. Tidak ada satupun kebiasaannya kita, kecuali Nabi dia selalu ingin menyelisihi kita. Memang begitu ajaran Nabi. Itulah prinsip yang Nabi ajarkan kepada umat Islam. Agar umat Islam jangan ikut-ikutan dengan ciri khas agama mereka. Itu contoh hadis yang lain. Masih banyak hadis. Ya, contoh yang lain. Ketika ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, kata beliau, Nabi pernah melihat aku menggunakan pakaian yang muasfar. Perhatikan, Nabi pernah melihat aku memakai apa? Pakaian muasfar. Apa itu muasfar? Pakaian yang sudah diwantex, sudah diwarnai, tetapi menggunakan bahan tumbuhan yang bernama usfur. Jadi ada tumbuhan di Arab, itu tumbuhan biasa dipakai mewarnai pakaian. Apa nama tumbuhannya? Usfur. Bisa diklik di internet, tulis bahasa Arab usfur, dan kelihatan jenis tumbuhannya. Paham? Itu kalau memakai tumbuhan itu, kalau kita memakai tumbuhan itu akan melahirkan warna merah kekuning-kuningan. Ada yang mengatakan merah, ada yang bilang kuning, tapi yang benarnya merah kekuning-kuningan. Ya, ada yang mengatakan kuning, ada yang mengatakan merah, ada yang di tengah-tengah. Intinya pakaian itu sudah diwantex dengan usfur. Ketika Nabi melihat sahabat Abdullah bin Amr bin As memakai pakaian itu, Nabi berkata, perhatikan apa kata Nabi, inna hadhihi min thiyabil kuffar. Sesungguhnya pakaian yang kamu pakai ini adalah pakaian ciri khas orang kafir. Ya. Yang melakukan seperti ini hanyalah orang-orang kafir di masa itu. Dan ini merupakan simbol-simbol mereka, ciri khas mereka. Ya. Terus mau diapain ini pakaiannya Rasulullah? Apa kata Nabi? Fala talbashuma. Jangan kamu pakai dua pakaian, jangan dipakai. Lepaskan kata Nabi. Lepas, jangan dipakai. Perhatikan apa alasan Nabi menyuruh melepas. Alasannya Nabi apa? Karena itu adalah pakaian ciri khas orang kafir. Tidak boleh kita pakai kalau itu ciri khas mereka. Ya, seperti tadi ada seorang muslim pakai topi Santa Claus, ada jilbabnya tapi di atasnya topi Santa Claus. Ya, paduan agama, paduan dua agama. Ya, terus apa lagi ciri khas mereka? Ada muslim pakai kalung salib. Ada muslim pakai apa? Pakai ciri khas mereka lah, begitu aksesoris mereka. Ada muslim pakai trompet. Ada muslim pakai yang merupakan ciri khas agama mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya.
Ketika Nabi melarang sahabat itu memakai pakaian itu, kata Nabi, lepas, jangan dipakai. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, aksiluhuma, saya akan cuci, saya mau cuci, baru saya pakai lagi. Baik, saya lepas, setelah itu saya cuci, baru saya pakai lagi. Kenapa? Kan yang bermasalah pada apa yang bermasalah? One text ya kau? Ya, karena sudah di one text dengan uspur, itu yang bermasalah sebenarnya. Kalau pakaiannya tidak apa-apa. Yang bermasalah adalah ketika sudah di uspur tadi. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, kalau begitu saya cuci saja supaya hilang sudah, saya pakai lagi. Apa kata Nabi? La, jangan dicuci, jangan. Terus diapain? Kata Nabi, bal ahriqhuma, jangan dicuci, tetapi bakar. Itu kata, bakar. Keras ya. Jangan-jangan ekstrim. Itu Nabi loh. Hati-hati. Nabi itu. Nah, Nabi tidak pernah semarah itu. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan lain yang tidak termasuk prinsip, Nabi tidak sekeras itu. Ya, tapi ketika itu sudah menyangkut perkara pokok agama, menyangkut ciri khas agama lain, maka apa kata Nabi? Jangan dipakai, jangan, bakar. Paham? Nah. Antum jangan salah paham ya. Nanti ada salah paham. Oh, kalau begitu kita dapat pakaian mereka dibakar. Tidak begitu pemahamannya. Kenapa Nabi memerintahkan membakarnya? Karena dia sudah pakai. Ada pun dia sudah dijual sana, ada yang dijual sana, tergantung di rumah orang. Oh, saya ambil baru saya bakar. Nah, itu salah pemahaman antum. Tidak pernah Nabi begitu. Kalau ada bergantung dengan mereka, biarkan. Nabi tadi menyuruh membakar, karena dia sudah pakai. Nabi marah. Kamu sudah berbuat kesalahan, sudah. Kamu itu sudah terlanjur kau pakai, sudah bakar. Ya. Barakallahu fiik. Ada yang berkata, ini mubadzir. Mubadzir tidak? Perhatikan. Tidak ada mubadzir dalam perkara yang haram. Itu kaidah. Kalau itu haram, tidak ada mubadzir. Antum sudah beli ballo bir 20 botol. Ketika antum sudah terlanjur beli, diapain itu ballo? Bir dihancurkan. Mubadzir? Tidak mubadzir. Kenapa? Karena itu haram. Barang haram harus dirusak. Itu tidak mubadzir, bahkan itu yang harus dilakukan. Ya? Iya. Sama dengan itu tadi, karena itu tadi sudah haram itu, sudah ciri khas pakaian mereka, sudah bakar. Tidak boleh lagi. Barakallahu fiik. Jelas ya? Nah, itu contoh bagaimana sikap Nabi ya ketika ada perkara-perkara ciri khas mereka, maka Nabi menyelisih. Contoh yang lain. Nah, sebenarnya banyak ya, banyak. Contoh yang lain. Ya, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, waktu itu Nabi ingin sholat berjamaah. Waktu itu belum ada adzan. Di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah belum ada adzan. Nah, bagaimana cara mereka berkumpul sholat berjamaah sementara tidak ada adzan? Ya kan? Iya. Bagaimana cara mengumpulkan orang ketika sudah tiba waktu sholat? Bagaimana cara mengumpulkan mereka? Oh, sudah tiba waktunya sholat. Apakah berteriak, sholat? Tidak. Tidak ada adzan waktu itu. Maka Nabi mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah.
meminta usulan-usulan pendapat-pendapat mereka. Jamaah sekalian, sahabat memberikan usulan. Di antara usulan mereka, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tiup trompet? Begitu tiba waktu sholat kita tiup, oh datang orang berkumpul. Ya, apa jawaban Nabi? Lah, tidak boleh. Tidak boleh, kata Nabi. Nabi yang bilang, hadza bukul Yahud. Ini adalah trompet Yahudi. Perhatikan. Hadza bukul Yahud. Ini adalah trompet Yahudi. Tidak boleh. Sebagian sahabat berkata, kalau begitu ya Rasulullah, kita pukul nakus, lonceng. Apa kata Nabi? La, tidak boleh juga. Hada nakus an-nasara. Lonceng itu adalah ciri khas ibadah Nasara. Perhatikan Nabi menolak. Allah. Terus ada lagi yang mengatakan kita nyalakan api. Begitu tiba waktunya waktu sholat kita nyalakan api. Orang ada api berarti sudah tiba waktu sholat. Apa kata Nabi? La, tidak boleh juga. Kenapa? Sebab ini ciri khas Majusi. Lihat. Terus bagaimana caranya Pale? Ya Rasulullah, Nabi saat itu tidak memberikan apa-apa sampai kemudian ada sahabat bermimpi. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam mimpinya dia diajarkan kalimat-kalimat adzan. Maka kemudian di keesokan harinya beliau mendatangi Nabi dan menceritakan mimpinya. Maka Nabi berkata, panggil Bilal, ajarkan kepada Bilal mimpimu, suruh dia kumandangkan azan. Nah, itulah sekarang berlaku, jadi azan. Ya, jadi kemudian apa? Akhirnya apa? Cara mengumpulkan orang berjamaah dengan apa? Dengan azan. Itulah caranya memanggil orang sholat. Bukan dengan meniup trompet, bukan dengan memukul lonceng, bukan dengan menyalakan api. Nabi tolak itu semua. Kenapa? Dengan alasan itu adalah ciri khas ibadah mereka, Yahudi, Nasara dan Majusi. Tetapi mirisnya ternyata 3 ciri khas ini, simbol agama ini ada pada malam tahun baru. Ada tidak? Ada trompet, ada apa lagi? Ada lonceng tidak? Nah, saya tidak pernah. Memang dari dulu saya tidak pernah. Saya orang kampung, tidak pernah ikut begitu. Ada nggak lonceng? Tapi menurut saya dengar ada. Ada ya? Jam berapa dipukul loncengnya? 12 malam. Allahu Akbar. Ada api? Ada, tapi tidak pakai api. Kembang api, petasan, itu juga sebenarnya. Itu ciri-ciri simbol agama mereka itu. Siapa yang memainkan itu semua? Sebagian kaum muslimin. Siapa yang menjualnya? Sebagian kaum muslimin. Bahkan yang pakai songkok. Allah Akbar. Ini semua karena kejahilan. Lihatlah akibat dari kebodohan tentang agama, akhirnya membawa malapetaka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu contoh ya, contoh. Masih ada contoh yang lain, masih ada banyak. Sekarang kita masuk bab akidah. Bab akidah. Ya, akidah mereka yang ternyata Nabi selisihi akidah mereka. Kepercayaan mereka ada. Apa akidah mereka? Apa kepercayaan mereka? Perhatikan hadis Bukhari. Ya.
Qala Jabir bin Abdullah, kanatil Yahud taqulu, orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Yahudi di Madinah berkata menyebarkan akidah dari tengah-tengah sahabat di Madinah. Apa kata mereka? Mohon maaf ya, ini agak ada sedikit agak sensitif. Kata mereka Yahudi, ya, idza jama'a ar-rajulu imra'atahu fi qubulihi min duburihi kana al-walad ahwal. Itu ya keyakinan akidahnya Yahudi. Akidah Yahudi itu apa akidah mereka? Jika seorang suami menggauli istrinya pada kubulnya dari arah belakang, paham ya? Ya, mohon maaf. Itu akidah mereka ya. Jadi jika seorang suami menggauli istrinya pada kubulnya, tetapi dari arah belakang, paham ya? Ya, kalau dubur yang itu haram ya, ini tidak, tetap kubulnya, tetapi hanya saja dari arah belakang. Mohon maaf ya. Nah, mungkin paham ya, insyaallah. Baik. Apa kata mereka? Maka kalau begitu caranya, kalau begitu cara berhubungannya, nanti anak yang lahir akan juli matanya. Itu akidah mereka. Ya, akan lahir nanti anak yang mana? Yang bagaimana? Yang julid matanya. Itu mereka sebarkan di tengah-tengah sahabat Ansar. Paham? Iya. Itu akidah mereka. Jadi kepercayaan tertentu yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada apa? Tidak ada sebab akibatnya. Yahudi begitu. Apa hubungannya? Ya kan? Apa hubungannya coba? Ya, posisi berhubungan suami istri itu tadi dengan apa? Dengan anak yang akan apa? Yang akan julid matanya. Apa hubungannya? Dari mana kamu tahu? Itu rahasia Allah. Dari mana kamu tahu? Ya kan? Umat Islam banyak juga yang begitu. Cuma modelnya lain. Kalau kamu menikahkan anakmu dengan laki-laki yang begini, akan begini nanti anaknya. Ada di kampung saya, tak kalau di sini itu ada mereka imamnya itu dia pelajari begitu. Jadi ada katanya ini tanah, ini api, ini air. Jadi dia dari mana? Oh, ini sifatnya ini perempuan tanah. Sifatnya ini laki-laki api. Kalau ini tanah ketemu api, wah, tidak cocok. Kenapa? Akan semakin terbakar. Terus contohnya apa? Cari laki-laki yang punya sifat-sifat air. Jadi begitu air ketemu api, enak, adem. Itu mereka sendiri buat itu. Ada di kampung saya begitu. Ya, ada lagi yang bilang lihat dulu anunya, calonnya dulu lihat. Kalau bibirnya begini modelnya, ada tidak? Kalau sebut saya ada. Ada, kalau ada bibirnya wanita modelnya begini, oh bibir anu itu. Mereka sendiri yang buat bibir anu itu. Dari mana itu? Bukan dari Nabi itu. Kalau ada jidatnya melebak jidatnya. Itu mereka sendiri ya. Oh, pantasan memang. Kenapa memang haji? Ki melebak nuna syaratna. Tahu melebak syaratna tuh mampak kulit tuh. Pantas tidak lama pernikahannya karena dia menikah dengan perempuan yang lebar jidatnya. Apa hubungannya? Jelas? Inilah semua akidah-akidah Yahudi ini. Nabi tidak pernah ajarkan akidah semacam itu. Lihatlah Yahudi bilang apa? Kalau istri digauli dari arah belakang, yang lahir nanti anak judi.
Ketika mereka menyebarkan akidah itu di tengah-tengah sahabat, Allah turunkan ayat. Bayangkan Allah turunkan ayat. Apa ayat yang Allah turunkan? Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian. Tempat cocok tanam. Silakan cocok tanam. Fatu harthakum anna syi'tum. Maka kata Allah, silahkan datangi tempat cocok tanam kalian dari arah mana saja yang kamu mau. Silakan. Istri kalian adalah tempat bersawah. Kalau mau datangi sawah, apakah harus dari belakang? Dari belakang boleh, dari depan boleh, dari kanan boleh, dari kiri boleh, dari atas boleh, dari mana saja boleh. Itu kata Allah, silahkan datangi. Terserah, mau dari arah mana saja. Tidak ada pengaruhnya dengan anak. Ya kan? Silakan dengan apa saja, terserah kalian. Satu saja tidak boleh, apa itu? Dubur. Itu tidak boleh. Terlaknat orang-orang yang melakukan di dubur. Yang lainnya boleh. Silakan. Mau jungkir balik, mau apa saja terserah, kata Allah. Fatu harthakum, silakan kalian datangi ladang kalian anna syi'tum, sesuai kehendak kalian, terserah kalian. Terbantah lagi Yahudi, diselisih lagi Yahudi. Nah, itulah ajaran agama kita. Paham? Barakallahu. Ya, orang-orang musyrikin dulu, mereka juga punya keyakinan. Apa keyakinan mereka? Tidak boleh menikah di bulan Syawal. Hati-hati, tradisi ini, akidah ini. Ini akidah musyrikin ini. Tidak boleh menikah di bulan Syawal. Kenapa tidak boleh? Karena Syawal, bulan Syawal itu dari kata isyalah. Jadi dikaitkan namanya Syawal dengan apa? Ya, dikait-kaitkan. Syawal artinya isyalah. Isyalah artinya apa? Ar-rafu, terangkat. Terangkat maksudnya tidak akan terangkat. Ya. Maksudnya tidak rapat, tidak kokoh, tidak langgeng. Ya, artinya apa? Kalau menikah di bulan Syawal nanti akan cerai, nanti akan bisa, tidak akan langgeng, tidak akan sabar, tidak akan kokoh pernikahan itu. Itu keyakinan mereka. Kenapa? Ini tidak bagus bulan Syawal, bulan siap. Itu akidahnya siapa? Akidahnya musyrikin, akidahnya Abu Lahab, akidahnya Abu Jahal. Itu akidah mereka itu. Tapi umat Islam ada. Ya. Baru-baru saya urus pernikahan. Ya. Ketika kita datang ke keluarganya, keluarga laki-laki dan perempuan bertemu. Setelah selesai pembicaraan, ditentukan hari akadnya. Ketika ditentukan hari akadnya, berbicaralah pihak wanita. Kami mau di hari Senin. Tadinya saya berpikir normal. Oh iya, mungkin dia cocoknya di hari Senin, mungkin waktunya hari Senin. Biasanya kalau hari Ahad ya, ini hari Senin dia pilih. Saya pikir oh mungkin dia lapangnya di hari Senin. Saya biasa-biasa saja tadinya. Tiba-tiba dibantah oleh pihak laki-laki. Jangan hari Senin. Jangan. Kenapa? Boy, saya lihat dia sambil menelpon, nggak tahu mau apa imamnya. Katanya jangan hari Senin. Kenapa? Pokoknya jangan. Terus hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu bagus katanya. Dibantah lagi sama perempuannya. Jangan hari Rabu. Hari Senin. Kan mau hari Senin.
Laki-laki, dah hari Rabu katanya. Bukan hari Rabu, hari Selasa waktu itu, hari Selasa kami mau dimajukan 1 hari. Karena ribut akhirnya diambil kesepakatan, oh begini, menurut kami, laki-lakinya bilang, menurut kami Rabu bagus juga, Selasa Rabu bagus. Kalau menurut perempuannya Selasa tidak boleh, bahaya, tidak bagus. Terus kalau menurut kami laki-lakinya Selasa Rabu bagus, kata perempuan lebih bagus Rabu daripada Selasa. Hanya disepakati, oke, kita sepakat Rabu. Sampai sekarang tidak jadi menikah. Banyak rintangan. Coba. Banyak rintangan. Saya sendiri sebagai pengurusnya sudah. Kita tidak pernah mengharapkan ada seperti itu. Itu semua adalah bagian dari kesyirikan. Itu kesyirikan. Tatayur namanya itu. Masuk dalam kategori tatayur syirik itu. Meyakini hari-hari sial, waktu-waktu sial, bulan-bulan sial, itu syirik. Apa kata Nabi? At-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu Nabi ulang 3 kali. Iya, jamaah sekalian. Ketika mereka punya tradisi melarang menikah di bulan Syawal, maka Nabi ingin menyelisihi mereka. Apa yang Nabi lakukan? Nabi menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Nabi menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Bagaimana pernikahan Nabi dengan Aisyah? Hancur? Nah, justru yang kita lihat yang banyak hancur rumah tangganya itu yang syirik-syirik itu awalnya. Hancur itu. Ya. So dari awal sudah tidak berkah. Dari awal sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi tahu mereka mengatakan Syawal itu sial, maka Nabi nikahi Aisyah. Kemudian Aisyah berkata kepada mereka, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal." Nabi menikahi aku pada bulan Syawal. Aisyah sengaja mengucapkan itu di hadapan mereka. Nabi menikahi aku di bulan Syawal. Kenapa Aisyah sengaja mengucapkan itu? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qasadat Aisyah bihadzal kalam. Aisyah sengaja mengucapkan itu di hadapan mereka, radda ma kanat al-jahiliyatu alaihi, dalam rangka membantah keyakinan jahiliyah saat itu. Aisyah mengucapkan itu untuk apa? Membantah keyakinan mereka jahiliyah saat itu. Kemudian kata Imam Nawawi, ulama besar Syafi'i, dan ternyata keyakinan ini diamalkan oleh sebagian manusia di hari-hari ini. Kemudian berkata, wa hadza batil la asla lahu. Dan keyakinan semacam ini kata Imam Nawawi adalah keyakinan yang batil, tidak ada asalnya dalam agama, tidak ada sumbernya dalam agama, batil kata beliau. Jelas? Nah, ya tentunya banyak lagi kalau kita mau berbicara, apalagi terkait akidah Yahudi, akidah Nasara, banyak sekali akidah mereka yang diselisihi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akidahnya Nasara yang diselisihi oleh Allah dalam Al-Quran, diselisihi oleh Nabi dalam hadis apa? Mereka punya akidah Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah mereka. Nabi Isa anaknya Allah. Mereka juga kadang berakidah apa? Nabi Isa adalah Allah sendiri. Jadi mereka punya akidah goncang, tidak teguh akidahnya. Kadang bilang anaknya Allah, kadang bilang apa? Kadang bilang Allah sendiri. Kadang bilang apa? Hamba Allah. Paham? Nah, itu akidah mereka. Ya. Apa akidah mereka?
meyakini bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala, anak Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mereka rayakan kelahirannya anak Allah. Coba. Mereka merayakan apa? Lahirnya anak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah akidah mereka dengan ayat Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakan kepada mereka, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, sendiri Esa. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah lam yalid, yang tidak beranak. Artinya Allah tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Artinya tidak ada orang tuanya. Ya, bukan anaknya orang Allah itu. Punya orang tua enggak? Itu manusia itu. Allah tidak punya anak. Ya. Allah dibantah keyakinan mereka. Tapi anehnya, aneh bin ajaib, ayat jelas menyelisihi akidah mereka, membantah akidah mereka. Bahkan Allah marah dalam Al-Quran, dengan akidah mereka. Apa kata Allah? Takadus samawat, hampir-hampir Allah jadikan langit pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir Allah jadikan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir Allah jadikan bumi hancur semua. Kenapa Allah begitu marah? Kenapa Allah hampir menghancurkan langit, menghancurkan bumi, menghancurkan semua gunung? Kenapa? Anda aulur rahmani walada. Sebab mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka yang berkata Allah punya anak, Allah marah sekali. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan sungguh sangat tidak layak, sangat tidak pantas Allah punya anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, Allah murka. Allah murka dengan mereka yang meyakini Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai berkata, hampir untuk tidak. Hampir, kata Allah. Takadu, hampir saya pecahkan langit, saya hancurkan semua gunung, saya belah bumi yang kalian pijak, hampir. Tapi Allah itu maha luas rahmatnya. Ya, Allah begitu murka. Tiba-tiba ada sebagian dokter, dokter apa itu? Sebagian Habib berkata boleh, tidak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Allah sudah murka ini. Allah sudah marah dalam Al-Quran. Ya, bagaimana murkanya Allah dalam Al-Quran? Cuma Allah masih bersabar, tidak segera menghukum, tidak segera mengazab. Berharap mereka mau bertobat kepada Allah. Tiba-tiba ada dari umat Islam, tokoh-tokoh agama, Habib berkata boleh, tidak apa. Sekedar ucapan selamat boleh. Ya, tidak masalah. Yang penting akidahnya. Nah, itu syubhat. Yang penting apanya? Yang penting keyakinan tetap apa? Akidahnya permantap. Gimana caranya permantap akidah kalau perbuatannya sudah menyelisih akidah? Kita katakan orang-orang yang punya syubhat seperti itu, bantah dengan hadis tadi. Ketika sahabat memakai pakaian apa tadi?
Pakaian apa? Pakaian usfur. Apakah Nabi tanya akidahmu bagaimana ketika kamu pakai itu? Nabi tanya? Hah? Nabi pernah bertanya, kamu begitu akidahmu bagaimana dulu? Nabi tidak tanya akidah. Apa kata Nabi? Lepas, jangan dipakai, bakar. Kenapa? Karena kamu sudah tasyabbuh, kamu sudah menyerupai mereka. Nabi tidak pernah bertanya akidahmu bagaimana, apamu bagaimana. Tidak ada. Itu hanya muncul dari syubhat-syubhat syaitan. Iya. Barakallahu fiikum. Kalau dia beralasan ada syubhatnya, oh ini bukan pendapat pribadi saya, ini pendapat ulama. Nah, ulama, dibawa nama ulama. Maka dia sudah berbohong, berdusta. Katanya mayoritas. Mana ada mayoritas? Mayoritas siapa? Di mana ada mayoritas ulama membolehkan? Tidak pernah ada mayoritas. Segelintir kecil. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang tidak diragukan keilmuannya, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, apa kata beliau? Wa amma tahni'atu, adapun mengucapkan selamat bi syiaril kuffaril mukhtassati bihi, dengan syiar-syiar khususnya orang-orang kafir, fa haram bil ittifaq, hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Itu kata Ibnu Qayyim. Sepakat ulama mengharamkan. Tapi ada yang membolehkan. Iya, kalau ada yang membolehkan belakangan, maka yang membolehkan itu batal pendapatnya, sebab tidak boleh menyelisihi ijma, haram menyelisihi ijma. Kalau sudah ada ijma ulama yang datang setelahnya tidak boleh menyelisih, harus ikut ijma. Itu kaidah. Itu kaidah usul. Siapa yang menyelisihi ijma berbahaya. Kalau sudah ada kesepakatan ulama, yang datang setelahnya tidak ada pilihan lain kecuali harus ikut ijma itu. Tidak boleh dia berpendapat lain, tidak boleh, haram. Kalau ada yang berpendapat lain, diambil pendapatnya, dibuang di tempat sampah. Tidak boleh diambil. Paham? Al-Imam Ibnul Qayyim berkata ulama sudah sepakat haram hukum. Baik. Kalau kalian berkata ada syekh, ulama besar, mufti, kita katakan yang mana lebih besar, ulama itu atau Umar? Yang mana lebih hebat, ulama itu atau Umar? Umar hanya kalah gelar saja. Mungkin dia punya gelar doktor apalah. Umar mengalahkan semua gelar itu. Apa kata Umar? Perhatikan kata Umar. Ijtanibu a'da al-yahudi wan nasara fi idihim yawma jam'ihim. Ini ucapan Umar sahih. Apa kata Umar? Wahai kalian, ijtanibu, jauhi, menjauh kalian. Bayangkan sampai Umar menyuruh menjauh. Menjauh kalian dari musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasara, fi idihim, pada saat mereka merayakan perayaan mereka. Jauhi pada saat itu. Yauma jam'ihim, di saat mereka berkumpul. Fa inna sukhta tanzilu alaihim, karena sesungguhnya kemurkaan Allah turun pada mereka. Itu kata Umar. Itu ucapan Umar. Belum cukup ucapan Umar? Oke, saya tambahkan sahabat lain. Kalau belum cukup, ya, sahabat Abdullah bin Amr bin As yang tadi pakai itu. Abdullah bin Amr bin As itu sahabat ahli ibadah dan hebat ilmunya. Bukan sekadar berilmu tapi ahli ibadah. Di antara ibadahnya Abdullah bin Amr bin As itu ahli puasa. Ahli puasa dia. Bagaimana puasanya? Tiap hari puasa. Tiap hari, tidak pernah tidak. Tiap hari puasa. Ditegur oleh Nabi, 3 hari bisa 1 bulan. 3 hari misalnya 1 bulan. Apa kata beliau? Fa inni utiku afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Apa kata Nabi? Kalau begitu 2 kali 1 bulan. 2 kali 1 bulan. Itu apa? Senin, Kamis. Apa jawaban beliau? Saya masih bisa lebih daripada itu.
Kata Nabi, kalau begitu berpuasa sehari, berbuka sehari, puasa daun. Apa kata beliau? Saya lebih bisa daripada itu lagi. Kata Nabi, tidak ada lebih hebat daripada itu. Itu yang paling hebat. Apa kata beliau? Kalau begitu saya pilih ini. Saya pilih puasa daun. Maka beliau puasa daun sampai mati. Tidak pernah beliau tinggalkan. Ini Abdullah bin Amr bin As. Tidak diragukan ilmunya, tidak diragukan kesolehannya, tidak diragukan ketakwaannya, ibadah luar biasa. Apa kata beliau? Man bana bi biladil a'ajib. Barang siapa yang tinggal di negeri kafir, ya ini kalau ada orang belum bisa keluar dari negeri itu, belum mampu tinggal di situ, wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum. Namun ternyata dia ikut-ikutan merayakan Nairuz dan Mahrajan. Ternyata dia ikut-ikutan merayakan apa? Nairuz dan Mahrajan. Nairuz dan Mahrajan, dua hari raya orang kafir. Nairuz dan Mahrajan. Kalau Nairuz, itulah yang disebut dengan New Year. Nairuz namanya. Kata Imam Nawawi dari situ New Year, apa New Year? Tahun baru. Itu perayaan kafir. Apa kata beliau? Siapa yang tinggal di negeri kafir dan ikut turut serta merayakan Nairuz dan Mahrajan, wa tashabbaha bihim, dan menyerupai mereka, hatta yamuta wa huwa kadzalik, sampai dia meninggal dalam kondisi dia belum bertaubat kepada Allah, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, maka kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama dengan mereka. Dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama dengan mereka. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu, termasuk bersama dengan kaum tersebut. Siapa yang tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, kita sebagai umat Islam harus memahami prinsip kita ini. Pahami dengan baik, kenali dengan baik, dan teguhlah di atas prinsip ini, teguh, kokoh. Jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh. Sehebat apapun gelar seseorang dalam menyampaikan agama, ketika bercanda atau berselisih dalil, maka tidak ada kehormatan bagi kita untuk mengikutinya. Selisih dia, jangan ikuti dia. Kullun yu'khadhu qawluhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik, setiap orang bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak, kecuali yang ada di kuburan ini. Beliau menunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada itu ucapannya tidak boleh ditolak. Adapun ucapan manusia siapapun dia, maka bisa ditolak ketika menyelisihi ucapan Nabi, bisa diterima ketika sesuai dengan sabda Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kata Allah, kami jadikan engkau ya berada di atas sebuah syariat, maka teguhlah mengikuti syariat itu. Kokohlah kalian mengikuti syariat itu. Ikuti itu. Ya, ikuti syariat Nabi, petunjuk Nabi, prinsip Nabi. Teguh kalian. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kalian mengikuti hawa nafsunya mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Jangan. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Karena sesungguhnya mereka tidak akan bisa menyelamatkan engkau di hari kiamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, teguhlah dengan ajaran Nabi, prinsip yang Nabi SAW ajarkan. Lihatlah bagaimana keteguhan Nabi. Ya, ketika Nabi didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy yang menawarkan ke Nabi, wahai Nabi, kami akan kumpulkan harta untuk kami. Yang penting mau damai dengan kami, mau toleransi dengan kami. Kami kumpulkan harta untuk kamu, sehingga kamulah yang paling kaya di Mekah. Kalau kamu mau jabatan,
kedudukan, kami akan angkat kamu jadi pemimpin, sehingga tidak ada satupun urusan kecuali harus lewat kamu. Kalau kamu mau wanita, silakan pilih wanita yang kamu mau, sesuka kamu, kami akan nikahkan kamu dengan dia. Bagaimana kamu terima tidak? Tawari gitu ya. Syaratnya apa? Bertoleransi dengan agama kamu. Bagaimana toleransinya? Begini. Bergantian ke ibadah. Tahun ini kami beribadah bersamamu. Tahun berikutnya kamu lagi beribadah bersama kami. Tahun ini kami menyembah sembahanmu, tapi tahun berikutnya kamu lagi menyembah sembahan kami. Itu toleransi yang ditawarkan. Kalau ada yang lebih baik ya dari ajaranmu, maka kami ikut serta mengambil ajaran itu. Tapi kalau ajaran kami yang lebih baik, kamu juga harus ikut dengan kami. Ya, tawarannya. Ketika mereka menawarkan itu, turunlah firman Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang menawarkan itu, katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Ya. Ini ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Wahai Muhammad, mereka yang menawarkan toleransi semacam itu, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Bukan ya ayyuhal non muslim. Bukan. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak. Dan seterusnya ayatnya apa? Ya, di akhir ayat apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi toleransi yang benar, toleransi yang benar, ketika mereka merayakan perayaan mereka, biarkan. Terserah mereka, biarkan mereka. Jangan diganggu. Itu toleransi yang benar. Jangan diganggu mereka, biarkan mereka. Ya, jangan diganggu. Jangan ketika mereka ibadah, kemudian datang meledakkan bom. Itu juga salah, itu bukan muslim. Itu bukan ajaran Islam. Tapi apa? Biarkan mereka. Tetapi kita punya prinsip waliyadin. Bagiku juga agamaku. Artinya tidak mungkin kami ingin mencampur agama kami dengan agama kami. Silakan kalian lakukan, tetapi kami tidak akan turut serta. Jangan suruh kami mengucapkan selamat kepada kalian. Jangan suruh kami memakai atribut kalian. Sebab kami juga punya atribut. Kami juga punya ciri khas. Silakan kalian lakukan khas kalian, kami juga akan kerjakan yang merupakan ciri khas agama kami. Inilah toleransi yang benar. Ya, dalam perkara agama, dalam perkara akidah, dalam perkara simbol-simbol agama tertentu, maka di situ umat Islam tidak boleh toleransi, tidak boleh ikut-ikutan. Terus kalau begitu umat Islam tidak toleransinya ada. Kapan umat Islam boleh toleransi? Ketika tidak ada kaitannya dengan ciri khas agama mereka, maka boleh. Ya, mereka bangun rumah, mereka bangun rumahnya, buat pagar rumah, mereka butuh dibantu, boleh dibantu? Boleh, silakan bantu. Mereka kelaparan, butuh makan, sementara kita bertetangga dengan dia, kita berkelebihan, boleh kita berikan makanan kepada dia? Boleh. Itu toleransi. Kita di musim kurban, menyembelih kurban, terus kita punya banyak daging di rumah, boleh kita bagi kurban kita kepada tetangga kafir? Boleh. Toleransi, tidak ada kaitannya dengan agama mereka. Ketika mereka sakit,
Mau berobat tidak ada biaya, boleh kita bantu biayanya? Boleh. Itulah toleransi. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah. Allah tidak pernah melarang kalian 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir dan berbuat adil kepada mereka dengan syarat mereka tidak memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian. Selama mereka hidup berdampingan dengan kamu, tidak berperang, tidak saling mengusir, tidak saling berkelahi, maka silahkan kau berbuat baik kepadanya. Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik kepada mereka. Silakan. Makanya Nabi ketika ada anak Yahudi sakit, Nabi pergi ke jenguk, ya kan? Nabi jenguk anak Yahudi sakit itu. Iya, Nabi bermuamalah dengan Yahudi. Nabi ketika ingin beli gandum, Nabi tidak punya duit, Nabi pinjam duit. Ya, Nabi pinjam gandum kepada Yahudi, kemudian Nabi gadaikan pakaian besinya. Dalam perkara dunia boleh, tidak masalah kita bermuamalah, berinteraksi, bekerja sama, bergaul, silakan. Tapi ketika sudah menyangkut perkara agama, maka di sini berlaku lakum dinukum waliyadin. Jangan pakai ayat itu ya. Ada orang toleransinya pakai ayat itu tadi. Boleh, semua boleh pakai ayat tadi. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik. Nah, ini ayatnya benar, penempatannya salah. Banyak orang begitu pakai ayat tapi penempatan ayatnya salah. Ya istilah ulama ad-dalilu sahih, istidlalu batil. Dalilnya sahih tapi penempatan dalilnya batil. Ya. Nah, ibaratnya bodres untuk penyakit sakit kepala, betul, bodres untuk sakit kepala, tapi dikasih untuk orang yang sakit perut yang mencret, salah lah. Ya. Nah, jangan kata, kenapa ini tidak berkhasiat? Ya, jelas tidak berkhasiat. Kenapa? Karena salah obat. Barakallahu fikum. Nah, semoga apa yang kami sampaikan di kesempatan ini ya memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.